Saya datang ke sini tadi listrik nyala, rencana mau main PS. Barusan mati. Ya kita TST aja lah ya. Ada seperti di kita nggak sih, artinya semacam pembelahan NU Muhammadiyah misalnya? Kalau di sini nggak ada. Relatif gampang kayak di ibu kota ini untuk nyari masjid. Sebut sebagai kota muslim tersuci keempat. Festival orang-orang itu ngasih makan hyena, Masih makan berarti daging tuh ya? daging. Haina makan tomat nggak? Hah? Haina makan tomat Makan nggak? tomat. Maksud gua daging kan mahal dibanding Ya, sayur-sayuran. daging sisa kali atau apa? Perintah pertama Nabi Muhammad untuk hijrah kepada umatnya kala itu adalah ke Ethiopia ini. Akhirnya. Kaum Quraisy yang mendesak umat Muslim ketika itu. Iya. Terus yang gue jadi penasaran adalah kenapa Nabi Muhammad ketika itu memerintahkan untuk ke Abyssinia ini, ke sini. Nah itulah, konon katanya sih Nabi Muhammad itu bilang pergilah ke wilayah itu, ya ke wilayah kalau sekarang sih Mekele, ke tempat hijrah itu. Di sana ada seorang raja yang bijak. Ditampung waktu itu kan? Ditampung Ditampung dan dilindungi kalau nggak salah. bahkan dilindungi ya. Iya, Jadi ketika kelompok hijrah itu datang ke sini diterima oleh Raja Negas. Raja Negas. Oke. Raja Negas itu Najas, kalau di Arabnya Najas, kalau di sini Negas kan. Oke. Jadi diterima sama raja itu, diterima dengan baik. Kemudian si para ininya tuh bawa surat dari Nabi itu. Akhirnya diterima. Kemudian datanglah tuh yang orang Arab dari Mekah itu nyusul Kaum Quraisy ini kaum Quraisy ini, memburu mereka. memburu mereka. Apa alasannya kira-kira waktu itu masih Nggak tahu ya. bila-bilain dari Arab ke sini untuk memburu itu? Ya nggak tahu lah ya Pak. Jadi datang nih si rombongan tentara ini, rombongan orang Quraisy ini datang. Mereka minta ke Raja Najas itu untuk menyerahkan orang-orang Arab itu, tapi dia tolak. Mereka tetap dijaga dan makamnya pun sampai dengan meninggalnya dan sebagainya. Meninggalnya siapa maksudnya? Yang itu yang kelompok Umat hijrah ini, itu. umat Islam ini ya. Satu compound, satu wilayah dengan makam raja. Jadi gitu guys, Ethiopia itu menyimpan banyak cerita sejarah, terutama terkait keagamaan. Di Kristen sendiri, nah mungkin juga ada juga di Islam karena nabinya hampir sama. Nabi Salomo di kita, Ya, kalau di Islam Sulaiman. Punya keturunan di sini. Yang itu artinya sebelum Masehi kan, ketika itu di sini berkuasa Ratu Sheba dan keturunan mereka lah yang jadi raja atau monarki di Ethiopia sampai tahun 1970-an atau 80-an. Menelik itu berarti ya? Dari zaman Menelik. Iya terakhir betul kan? Oh, terakhir Haile Selassie. Iya benar jelas. Terakhir Haile Selassie, kaisarnya, kaisar Ethiopia masih kekaisaran. Terakhir itu Haile Selassie yang oleh kaum Rastafari dianggap dewa Rastafarian lah. Kata Rastafarian kan berasal dari kata dia, dari nama dia. Nama Haile Selassie itu nama kecilnya Tafara. Jadi Ras ras, itu semacam gelar, Ya, Raden gelar, mungkin iya, kalau di kita. mungkin betul. Gelar ras Tafara. Itu yang jadi kemudian bahkan udah jadi semacam agama ya Rastafarian ini. Iya. Adalah karena kita dapat cerita juga ada kaum Rastafari ini yang kesini untuk ibadah. Ibadah di mereka datang ke museum yang menyimpan bekas tempat tidurnya. Ya itu Haile Selassie ini. memang istana Haile Selassie dijadikan museum. Istana Haile dijadikan museum. Jadi ya orang-orang, nah itulah kalau anak-anak Rasta kalau haji itu kan ke Addis Ababa, ke istananya Haile Selassie, ke Ka'bah tuh, ketemu Ka'bah Bagi tuh. mereka itu Ka'bahnya lah ya. Nah, kalau Madinahnya itu di Shashamane. Oke, ya ada kota Shashamane sekitar 5 jam lah dari sini, 4 jam 5 jam dari sini kalau jalan darat. Saya udah ke sana. Kenapa Shashamane ini jadi Madinahnya? Karena titah Haile Selassie, Kaisar Haile Selassie ketika itu dia menyumbangkan area itu, daerah itu untuk kaum Rastafarian ini. Tapi ya mirip lah. Kalau Muslim itu kan dari Mekah pindah ke Madinah untuk hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinahnya itu pun sama dari Addis Ababa. Oke, hijrah dapat. ke ini. Dapat perbandingan yang pas. Kita disclaimer dulu. Sorry untuk
teman-teman yang Rastafarian Iya, atau iya. teman-teman yang lebih mengerti Muslim, kalau kita salah silakan dikoreksi. Ini pendapat aja sih. Ini yang kita tahu aja, artinya ini belum tentu benar 100%, tapi yang kita tahu seperti itu. Kita sekedar berbagi aja apa yang kita tahu soal Ethiopia ini. Kalau Jamaika kan katakanlah Yerusalemnya lah. Iya, Jamaika lebih karena Bob Marley. Lebih karena bom dan memang jadi awal kalinya Rastafari itu dijadikan sebuah kepercayaan itu kan karena kunjungan Haile Selassie ke Jamaika. Betul. Ketika itu Jamaika sedang kering kerontang, Betul. kemarau panjang. Terus ada ramalan akan turun hujan itu ketika ada sosok seorang raja datang gitu kan. Dan betul ketika Haile Selassie datang hujan beneran. Dari situlah oh ya ini sesuai dengan ramalan, itu dewa. Kalau di Ethiopia memang setiap raja itu punya ajaran masing-masing, Bang. Rastafari itu, Rasta itu ajaran yang dikeluarkan oleh Haile Selassie. Oke. Raja terakhir kan. Nah, raja-raja sebelumnya punya ajaran masing-masing. Ada di raja. Betul. Gue pernah ke Gondar. Dapat cerita juga raja mereka di abad ke-12 kalau nggak salah namanya Yohanes. Dia adalah raja pertama yang menghargai hak-hak binatang. Hak asasi binatang. Betul. Jadi dia ngeluarin titah ketika itu dilarang menyiksa binatang. Bahkan binatang yang mau kita sembelih pun tidak boleh sakit. Termasuk ini hewan pekerja. Ya. Keledai, sapi, kuda. Itu kalau mereka sakit nggak boleh dipekerjakan. Kalau itu sampai sekarang masih, Bang. Oh, itu masih ya? Kayak kuda nih, kita sering lihat kuda pinggir-pinggir jalan kuda kan. Sakit ya dibiarin. Dibiarin aja. Karena pemiliknya udah nggak boleh mempekerjakan kutu kuda. Iya. Tapi dia nggak bertanggung juga membiarkan itu terlantar kan. Itu usaha, Pak. Kali aja ada yang nabrak kan lumayan diganti. Waduh. Ya emang gue lihat sih penghargaan orang sini terhadap binatang kayak burung bisa hidup bebas ya. Hidup bebas tuh, kalau di kita mah habis ya, sama bebek di danau tuh bisa beranak pinak. Kalau di kita udah ditangkap-tangkepin tuh, dipanggang. Selalu ada wisdom dari setiap daerah, termasuk Ethiopia yang kita tahu terbelakang, jauh di belakang kita soal kemajuan teknologi dan ekonomi, pembangunan segala macam, tapi mereka punya wisdom sendiri. Bayangin aja Ethiopia ini jadi tempat ziarah untuk 3 agama kan, bayangin kan? 3 apa ya? 3 agama, Kristen Ortodoks, Muslim, dan Rastafarian tadi. Black Jews juga. Oh ada ya, benar. Black Jews ada filmnya tuh. Red Sea Diving Resort. Ya, Red Sea Diving Resort di Netflix. Itu berdasarkan kisah nyata. Bagaimana Israel terlibat dalam let's say operasi intelijen menyelamatkan para Yahudi kulit hitam di sini, Black Jew yang dibilang Arbeit tadi. Ini berarti untuk 4 agama bahkan ya. Black Jew juga punya sejarah panjang di sini. Di sini kecil sih ya ininya. Komunitasnya sekarang karena udah pada di Israel. Iya. Karena udah pada di Israel. Banyak keturunan Ethiopia sekarang di Israel. Kalau nggak salah ada kerusuhan satu terakhir di Tel Aviv itu Yahudi kulit hitam yang mengalami kekerasan dari polisi meninggal kalau nggak salah. Kekerasan. Jadi protes panjang tuh di tahun kemarin nggak salah di Tel Aviv. Dan itu kalau nggak salah itu keturunan Ethiopia. Jadi bahkan 4 agama ya. Jadi lumayan juga Ethiopia ini sebenarnya menjual sejarah agama ya. Ya, nah tapi kalau untuk yang Black Jews itu saya kurang tahu sih ya. Iya, karena apakah ada situsnya di sini atau apa? Tapi ya Ratu Sheba sama Raja Solomon itu masih Jew waktu itu kan. Iya sih. Itu salah satu sejarah panjangnya kan, ibaratnya belum ada Kristen ketika itu. Cuma kisah mereka dituliskan dalam Alkitab Kristen, dituliskan dalam sejarah sejarah nabi-nabi di Islam juga. Ini gitu kawan-kawan. Nah kalau ngomongin tadi Ratu Sheba sama Solomon, kalau di versi Islam itu kan konon katanya jadi proses pernikahan mereka berdua nih unik. Gimana? Jadi Ratu Sheba itu diundang. Nanti Raja Solomon ini dapat kabar bahwasanya ada ratu yang cantik, ratu yang kaya raya, kerajaannya besar. Di Afrika ini. Kaya raya ya? Iya. Raja Solomon ini mengundang Ratu Sheba untuk datang. Solomon yang mengundang. Dalam rangka? Itu kan. Yang ngundang aja. Mungkin banyak kenalan apa gimana gitu ya. Itu tertulis dalam Islam, ada sejarah ya, ada buku. Lu belajar ya. Terus Solomon ini kan raja untuk
binatang, raja untuk jin, raja makhluk ya jin, raja untuk manusia juga. Gitu kan Solomon ini tiga kerajaan yang dipegang itu. Kalau di gua ya kayak gitu kepercayaannya. Nah, si Raja Solomon ini memerintahkan kaum jin untuk memindahkan singgasana Ratu Seba dari sini ke Yerusalem. Yerusalem itu. Oh iya. Iya. Untuk membuktikan ininya gitu. Membuktikan kekuasaannya gitu kan. Maksudnya kekuatannya dia gitu. Jadi ketika Ratu Seba datang dia kaget. Singgasananya ada di situ. Ratu Seba sendiri kaget. Iya. Katanya sih gitu, katanya ya, nggak tahu juga ya. Dan dari situlah oke, saya mau nikah gitu. Keren sih. Itu versi yang dari Muslim ya. Kalau yang versi dari sini sih mereka nggak pernah nikah. Oke. Katanya. Yang pasti mereka punya keturunan. Ya tapi pasti punya keturunan. Ini gue lupa mau ngomong apa ya. Ngomong apa, lampu belum nyala. Iya. Atau deh, mungkin orang sini kurang berdoa sama Raja Salomo ya. Masa lagi mati lampu ya. Ya udah, kita akhiri situ aja, Bay. Oke. Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ya menghibur sih enggak. Enggak sih, biasa aja sih sebenarnya. Setidaknya kita punya cerita untuk dibagi lah. Ini kan tadinya mau main PS tapi mati lampu. Oke. Oke, saya coba. Ciao.